Perang Taif sebetulnya adalah lanjutan dari Perang Hunain, di mana seorang pimpinan dari Perang Hunain itu melarikan diri ke Taif, dan disitulah terjadi pengejaran dan pengepungan ke kota Taif. Namun ternyata pengepungan ini berakhir dengan anti klimaks, di mana pasukan kaum muslimin memilih untuk mundur dari pengepungan tersebut. Mengapa Rasulullah SAW memutuskan untuk mundur dari pengepungan tersebut? Teman pencinta sejarah, kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Anissa Hamisani di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Kita review dulu peristiwa penting apa saja yang terjadi di tahun 630 ini. Ada beberapa peristiwa yang tercatat dari dunia Islam dan ada juga peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah atau kemenangan kota Mekah, dan hampir semua penduduk Mekah itu masuk Islam dengan cara damai, tidak ada sama sekali pertempuran. Peristiwa yang kedua adalah Ghazwah Hunain yang sudah selesai kita bahas di video kemarin. Peristiwa yang ketiga adalah pertempuran Taif. Dan yang terakhir adalah kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW. Peristiwa-peristiwa dari luar dunia Islam yang bertepatan dengan peristiwa yang tadi datang dari kerajaan Bizantium, di mana Kaisar Heraklius berhasil mengambil kembali salib sejati yang sempat dibawa oleh Raja Sasania ke Persia, dikembalikan oleh Heraklius ke Yerusalem, ke tempatnya semula, sebagai simbol kemenangan. Masih dari Yerusalem, Kaisar Heraklius mengeluarkan dekret bahwa semua umat Yahudi yang ada di bawah kekuasaannya harus masuk agama Kristen, agama yang dianutnya. Peristiwa yang ketiga dari Kekaisaran Sasania di Persia, dilantiknya Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir dari India di Kerajaan Pallava. Terjadi juga pergantian kekuasaan dari Mahendrawarman I ke Narasimhawarman I. Teman pecinta sejarah, kita bahas kembali peristiwa yang ketiga, yaitu pertempuran Taif. Pertempuran Taif ini bisa dikatakan sebagai rangkaian dari pertempuran Hunain, karena salah satu pimpinan pertempuran Hunain, yaitu Malik bin Auf, melarikan diri ke Taif. Dan Rasulullah SAW, selama kita mempelajari sirah ya, pola beliau itu selalu sama, di mana beliau itu selalu menghukum orang-orang yang sudah memerangi Islam. Bagaimana Rasulullah SAW menghukum para pimpinan-pimpinan kaum yang mengadakan penyerangan ke Madinah di pertempuran Ahzab. Beliau juga senantiasa menghukum orang atau pimpinan suatu kaum bahkan sebelum mereka menyerang Madinah. Jadi informasinya sudah ada dan sudah valid informasi tersebut, bahkan sudah ada persiapan mobilisasi pasukan untuk menyerang Madinah. Rasulullah SAW biasanya mengirim satu pasukan kecil untuk menghukum orang tersebut. Bahkan beberapa kali juga hanya mengirim satu orang eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap pimpinan tersebut. Intinya Rasulullah SAW selalu mengambil sikap dengan tegas terhadap orang-orang yang akan mengganggu Madinah. Bukan hanya mengganggu pemerintahannya tentu saja, tetapi mengganggu rakyat Madinah. Pembelaan beliau terhadap masyarakat Madinah, terhadap eksistensi Madinah di dunia Arab itu sangat tegas. Termasuk yang beliau lakukan terhadap pimpinan yang memobilisasi massa, yang memimpin pertempuran menyerang kaum muslimin, yaitu di Perang Hunain, yaitu Malik bin Auf.
Setelah diketahui dengan pasti dan informasinya valid bahwa Malik bin Auf itu melarikan diri ke Thaif bersama pengikutnya, bukan hanya dia seorang, maka Rasulullah SAW langsung memutuskan untuk mengejarnya ke wilayah Thaif. Thaif letaknya di sini ya, dari Hunain itu tidak terlalu jauh. Hunain, kemudian Makkah dan Thaif ini posisinya itu hanya kayak beda kota gitu, bukan jauh sebagaimana jauhnya ke Madinah. Sehingga dari Hunain itu bisa langsung menuju ke Thaif. Setelah Nabi SAW mengetahui bahwa Malik bin Auf telah melarikan diri bersama sebagian pengikutnya ke Thaif, yaitu kaumnya yang berasal dari kabilah Sakif, dan mereka mencari perlindungan di sana. Beliau lalu memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin supaya bergerak mengejar mereka ke Thaif. Menurut sebuah riwayat, sebelum Nabi SAW bersama pasukan kaum muslimin berangkat menuju Thaif, beliau memerintahkan kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi bersama pengikutnya supaya berangkat ke tempat sebuah berhala besar bernama Zulkarnain, yang terbuat dari kayu kepunyaan Amr bin Hamimah ad-Dawsi, dengan tugas supaya meruntuhkannya. Tufail bin Amir ad-Dawsi ketika menerima perintah tersebut, jadi bareng ya berangkatnya. Pasukan yang lain itu berangkat menuju ke Thaif. Rasulullah SAW memerintahkan Tufail bin Amr ad-Dawsi bersama pengikutnya untuk menuju ke kampung di mana ada seseorang bernama Amr bin Hamimah ad-Dawsi, satu suku dengan Tufail bin Amr, yang mempunyai satu berhala yang dianggap keramat, terbuat dari kayu yang diberi nama Zulkarnain. Tanpa menunggu, tanpa banyak bertanya, Amr bin Tufail ad-Dawsi menuruti perintah Rasulullah SAW. Ia bertolak dari Hunain itu langsung menuju tempat yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Tiba di lokasi tersebut, Tufail bin Amr ad-Dawsi langsung menghancurkan berhala tersebut. Dia memasukkan api ke mulut berhala tersebut, dan karena terbuat dari kayu, otomatis ya si berhala itu terbakar. Dan ketika ia menghancurkan berhala itu, ia bersyair, "Ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, lastu min ibadika, aku bukanlah dari budak-budakmu. Miladuna aqdamu min miladika, hari kelahiran kami lebih dulu daripada hari kelahiran kamu. Inni khasyastun nar fi fuadika, sesungguhnya akulah yang membakar api di dalam jantungmu." Yang namanya kayu dimasuki api ya, kayak di rongganya gitu, itu kan pasti terbakar. Maka itulah yang terjadi terhadap berhala Zulkarnain. Tidak ada drama penolakan, tidak ada drama juga yang keluar dari berhala tersebut gitu ya, semacam jin seperti itu, tidak ada. Semuanya berjalan dengan lancar, dan setelah selesai, Tufail bin Amir ad-Dawsi itu memenuhi janjinya untuk ikut menyusul Rasulullah SAW ke Thaif. Sehingga itulah yang dia lakukan. Setelah selesai melakukan tugasnya, segera ia bersama pengikutnya yang jumlahnya ternyata banyak, teman pecinta sejarah, ini mencapai 400 orang dia memiliki pengikut, langsung menyusul Rasulullah SAW ke Thaif. Jadi misi beliau ini terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan. Dari kisah pendek ini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa Rasulullah SAW itu memberikan arahan bahwa untuk memperbaiki satu umat itu memang lebih bagus dilakukan oleh anggotanya sendiri. Karena kalau dilihat dari suku, ini sama-sama dari suku Daus. Tadi Amr bin Himamah ini dari suku Daus, Amr bin Himamah ad-Dawsi. Kemudian yang menghancurkan berhalanya adalah Tufail bin Amir ad-Dawsi. Tidak dikisahkan apakah Tufail bin Amr ad-Dawsi ini berasal dari lokasi yang sama ya atau tidak. Ini tidak dikisahkan, hanya memiliki suku yang sama, ad-Dawsi gitu. Maka
ini jadi hikmah yang bermakna juga bagi kita, bahwa untuk memperbaiki satu masyarakat memang lebih bagus dari internal gitu, dari orang internalnya lagi yang memperbaiki masyarakat tersebut. Kenapa? Karena yang mengetahui karakter dari masyarakat tersebut adalah ya orang yang satu suku dengan dia, yang tahu cara bersosial, tahu karakternya, tahu kebiasaannya, pasti orang yang satu golongan dengan dia. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Madinah, itu beliau hanya mengirim satu orang, yaitu Mus'ab bin Umair, yang langsung beliau itu dapat binaan lah ya, dapat murid itu orang-orang tokoh-tokoh Madinah. Nah, yang berdakwah ke masyarakat Madinah itu siapa? Tokoh-tokoh tersebut muridnya Mus'ab bin Umair. Dan kalau tokoh-tokohnya sudah kena dakwah, ini bawahan-bawahannya, rakyatnya itu biasanya akan dengan mudah untuk ikut ke keyakinan dari pemimpin mereka. Jadi kalau teman pecinta sejarah memiliki masyarakat yang masih perlu dibenahi, masih perlu didakwahi, maka kewajiban pertama adalah Anda sendirilah yang memperbaiki masyarakat tersebut, karena Anda yang paling tahu bagaimana cara berbicara dengan masyarakat tersebut, bagaimana cara berbicara ke lingkungan sosial terdekat kita, dan orang-orang di sekitar kita otomatis sudah kenal kita ya, dan itu relatif lebih mudah daripada berdakwah kepada yang jauh dulu gitu. Jadi dari lingkungan terdekat dulu nih, keluarga jelas. Setelah keluarga kita dakwah ke masyarakat terdekat kita. Nanti kalau semua orang yang memiliki, semua orang baik memiliki niat untuk memperbaiki masyarakat, kan akan muncul di daerah-daerah tuh masyarakat yang baik, yang satu RT-nya baik semua gitu ya. Itu akan muncul tuh setiap RT-nya tiba-tiba muncul, maka akan tercipta masyarakat luas, masyarakat sosial, bahkan satu negara yang memiliki akhlak yang baik gitu. Jadi nggak usah ke yang jauh-jauh dulu ya. Tetapi tidak salah juga ketika ada yang, karena misalnya di satu daerah tersebut sudah ada tuh yang berdakwah, maka memilih untuk dakwah ke daerah lain yang memang belum ada yang mendakwahi, misalnya seperti ke Papua, kemana gitu ya, daerah-daerah yang minim dai, maka itu tidak disalahkan, itu diperbolehkan, dan itu juga baik, dan itu juga sangat baik. Tetapi di daerah yang dia tinggalkan itu harus dua syarat terpenuhi. Yang pertama, masyarakat memang sudah baik, dan yang kedua sudah ada yang berdakwah di situ gitu. Jadi tidak meninggalkan tanpa tanggung jawab gitu ya. Jadi meninggalkannya karena sudah di daerah saya itu sudah banyak yang berdakwah gitu ya. Dan alhamdulillah di Indonesia orang-orang ustadz-ustadz yang berdakwah ke daerahnya itu kan rata-rata memang dari daerah-daerah yang tempat dia berasal itu sudah banyak dai-nya, sudah banyak ustadznya gitulah ya. Sehingga ya wajar ketika ada masyarakat yang masih kekurangan dai itu didatangi. Karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan dakwah, mendapatkan ilmu dari para ustadz tersebut. Kita kembali ke pasukan Rasulullah SAW yang akan menyerang kota Taif. Dan perlu diketahui dahulu mungkin oleh kita tentang geografis dari kota Taif. Kota ini adalah sebuah kota yang mempunyai perbentengan yang kokoh dan kuat. Ia dipagari tembok-tembok yang terbuat dari batu-batu besar, yang tinggi serta tebal. Jadi ini mirip kayak perkampungan Khaybar ya. Benteng-benteng yang kokoh, benteng-benteng yang kuat, bahkan berlapis-lapis. Ternyata di Taif pun ini sama. Pagar tembok itu tidak dapat dimasuki melainkan dengan melalui pintu-pintu gerbang yang juga dapat ditutup dan dikunci dengan rapat dari dalamnya jika ada yang mengancam, jika ada bahaya yang mengancam dari luar. Sebagian besar penduduknya mempunyai kecakapan yang luar biasa, antara lain tentang melakukan cara-cara perang terkepung.
Kuat dan teguhnya perbentengan dan pertahanan kota Taif itu disebabkan keahlian penduduknya, dan sebagian besar penduduknya terdiri atas orang-orang yang mampu dan kaya. Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan membuat dan menanggung biayanya. Hal itulah yang menyebabkan kota Taif mempunyai benteng pertahanan yang paling teguh dan paling baik dari seluruh kota yang berada di dalam lingkungan Jazirah Arab. Nah, ternyata memang penduduknya orang-orang kaya, karena Taif itu memang subur ya, daerah yang subur. Barangkali teman pecinta sejarah yang sudah berkunjung ke sana. Bahkan di sini tumbuh ciri khasnya itu ya, tumbuh mawar yang menjadi komoditas yang utama gitu, dan dari mawar ini mereka bisa menghasilkan parfum, air mawar dan lain sebagainya. Zaman dulu juga sama, Taif adalah kota yang subur sehingga penghasilannya, itu penghasilan penduduknya ini cukup kaya ya, penghasilan penduduknya cukup baik, sehingga masyarakatnya itu masyarakat yang kaya, apalagi para pemimpinnya, sehingga mereka mampu untuk membiayai pembangunan benteng-benteng tersebut. Tentang kota Taif juga, teman pecinta sejarah mungkin masih ingat ada sebuah peristiwa di mana ini pernah dibahas ya di awal-awal perkembangan Islam, bahkan terjadi sebelum hijrah. Saya ulas sedikit ya kisahnya, reminder saja untuk mengingatkan bahwa Rasulullah SAW ketika lumayan terdesak di Mekah dan dakwah beliau itu tidak bisa berkembang dengan baik, Rasulullah SAW mencari daerah yang kira-kira bisa menerima Islam. Kota yang pertama adalah Yathrib atau yang sekarang bernama Madinah, di mana diutus ke tempat tersebut ada sahabat Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Kota kedua yaitu Taif didatangi langsung oleh Rasulullah SAW bersama putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harith. Dakwah di Yathrib itu mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat Madinah, karena memang masyarakat Madinah itu sudah lelah bertempur ya di antara dua suku besar di Madinah yaitu Aus dan Khazraj, sehingga membutuhkan satu tokoh pemersatu, sehingga momennya itu pas ketika didatangi oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menawarkan seorang nabi kepada mereka. Menerima nabi, maka bersatulah umat Madinah. Ternyata penerimaan para pemimpin masyarakat Taif atau para pemimpin Bani Saqif di Taif itu tidak menerima baik dakwah Rasulullah SAW. Padahal yang dakwah langsung ini Rasulullah SAW. Dan bahasa yang beliau utarakan tentang dakwah beliau itu bahasa yang sangat-sangat baik. Rasulullah SAW juga tidak berniat untuk mengambil kekuasaan mereka ya, tetapi rupanya para pemimpin Saqif ini menolak dakwah Rasulullah SAW dengan cara yang sangat licik. Disinyalir mereka menolak dakwah Rasulullah SAW bukan semata-mata karena mereka menolak kebenaran sebagaimana orang-orang Quraisy, tetapi mereka ketakutan kepemimpinan mereka itu akan berambil alih. Intinya ketakutan sorotan lampu gitu ya, itu akan beralih dari mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kemuliaan yang akan Rasulullah raih jika mereka menerima dakwah itu akan menjadi kemuliaan mereka juga, dan bahkan mereka akan tercatat menjadi para pemimpin yang terbaik sebagaimana tercatatnya para pemimpin di Yathrib, pemimpin Aus dan Khazraj yang pada saat itu menerima dakwah Rasulullah SAW. Cara licik para pemimpin Saqif ini sangat menyakitkan ya, dimana di depan Rasulullah SAW mereka menolak dengan halus, tetapi mereka mengerahkan massa, mengerahkan masyarakat untuk melempari Rasulullah SAW ketika perjalanan pulang. Dan karena lemparan batu dari masyarakat, lemparan dan hinaan ya dari masyarakat Saqif inilah Rasulullah SAW itu berdarah, kaki beliau berdarah gitu ya, terkena lemparan. Meskipun beliau itu sudah dengan maksimal dilindungi oleh anak angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah. Bahkan
menyedihkannya keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika keluar dari Thaif itu bahkan bisa membuat 2 orang pimpinan Quraisy, pemilik anggur itu, untuk membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteduh di tempat mereka. Padahal ini adalah pemimpin Quraisy yang tidak menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saking melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keadaannya seperti itu, mereka membiarkan. Bahkan membiarkan juga ada pembantunya, budaknya, untuk memberikan anggur kepada Rasulullah SAW. Dan itu sepenggal kisah yang terjadi di Thaif. Rupanya kisah itu belum selesai. Sekarang berlanjut. Orang Saqif ini memerangi Rasulullah SAW secara terang-terangan di lembah Hunain. Bahkan Malik bin Auf, pemimpin, salah seorang pemimpin peperangan Hunain itu berlindungnya di Saqif. Maka ya mau tidak mau, meskipun Rasulullah SAW relatif sudah melupakan kejadian masa lalu, bahkan mendoakan kebaikan untuk masyarakat Thaif, namun peristiwa di Hunain ini tidak bisa dilupakan begitu saja karena sudah memerangi kan. Dan di awal tadi saya sudah katakan bahwa kepada orang yang memerangi Rasulullah SAW itu selalu mengambil sikap tegas. Kita kembali ke masa di mana terjadinya pertempuran Thaif ya, pengepungan lebih tepatnya, di mana Rasulullah SAW bersama pasukan yang dari Hunain ditambah dengan pasukannya Tufail bin Amr ad-Dausi, itu berarti tidak terkurangi sedikit pun kecuali oleh sahabat yang wafat. Itu langsung rombongan yang sangat banyak itu menuju ke Thaif.